طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan mencurahkan nikmatnya yang begitu banyak untuk kita semua. Alhamdulillah di malam ini kembali kita diizinkan dan dimudahkan untuk kembali berjumpa, bersua dalam suasana talibul ilm, dalam suasana mempelajari ilmu agama, dalam rangka untuk at-tafaqquh fiddin, saling mengingatkan, tawasau bil haq, ya, saling menasihati dan mewasiatkan di atas kebaikan, wa tawasau bis sabar, dan saling mewasiati di atas kesabaran. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati jami'. Insyaallah taala di malam ini kita kembali melanjutkan membaca kitab ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri hafizahullah ta'ala. Baik, pada pertemuan yang terakhir sampai di mana ya kawan pelajaran kita? Di poin keberapa sekarang? Masih di poin yang ke-7. Masih di mata ke-7. Benar ya? Iya. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani, hafizakumullahu jami'an. Mohon maaf sebesar-besarnya ya kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Sebenarnya tadi saya mau sampaikan libur ya sebenarnya, tapi berpikir ini kasihan sudah berapa kali pertemuan keterlaluan libur ya karena urusan, dan ternyata malam ini keterlaluan juga. Saya di mobil ini, saya sementara bawa mobil mau ke Makassar ya, kebetulan tiba-tiba ada adik minta tolong, sepupu minta dijemput diantar ke bandara ya. Pesawatnya terbang besok pagi ya, pesawatnya terbang besok pagi, jadi harus berangkat malam ini, tapi tidak apa-apa, kita sambil kajian insyaallah lah Mas. Cuman saya mau tagih setoran doa dulu, doa yang terakhir yang disuruh hafal. Nggak tahu ada yang hafal nggak? Abu Qaddafi ada tidak? Hadir Abu Qaddafi hadirnya? Hadir insyaallah. Bagaimana? Siap store doa? Belum Ustaz, libur juga restoran dulu. Belum ya? Abu Qaddafi sudah. Begitu kalau terlalu lama libur, begitu nih? Tidak Ustaz, kalau hafalan biar libur, tidak libur juga biasa. Barakallahu fikum jami'an. Haji Alo, ada Haji Alo? Dia lagi di rumah Ustaz, sibuk. Lagi sibuk, insyaallah. Barakallahu fikum ikhwan. Baik. Masih ingat poin yang ke-7 ya? Poin yang ke-7 kata penulis hafizahullah taala, mulazamatu taubat, lazimi taubat dan istighfar. Ini diantara pokok kebaikan, bahkan merupakan sumber keselamatan dan kesuksesan seorang hamba dunia dan di akhirat kelak. Bahkan sebuah ucapan yang sangat indah sudah kita dengarkan
ya dari apa yang disebutkan oleh penulis, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mana mengatakan ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu. Ya, sungguh saya sangat uh, saya sangat tidak percaya, ya, saya kaget dengan orang yang celaka binasa sedangkan keselamatan ada pada dirinya, keselamatan ada padanya, namun dia tidak mampu memanfaatkan keselamatan tersebut. Maka ditanya kepada beliau, iya, apa keselamatan yang kau maksud wahai Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, al-istighfar. Ya, keselamatan itu adalah istighfar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengadab seorang hamba, ya, selama mereka beristighfar. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lanjutkan ya, kata penulis. Ya, kata penulis hafizahullahu taala, walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi, di dalam sujud beliau. Ini ya, ini terakhir ya. Ada yang punya kitab? Ada yang melihat kitab? Ya, ini terakhir ya. Walihada kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi, di dalam sujud beliau adalah Allahumma gfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara doa yang beliau baca di dalam sujud beliau adalah doa Allahumma gfir li dzambi kullah. Ya Allah, ya, ampunilah saya, dosa-dosaku seluruhnya. Subhanallah, ya, Nabi, ya, Nabi, manusia yang paling maksum, manusia yang paling terjaga dari dosa, ya, manusia yang paling terjaga dari kekeliruan, dari kesalahan. Nabi berdoa, ya Allah, ampuni saya dosa-dosaku kullahu, seluruhnya, ya Allah, ya, ampunilah seluruh dosa-dosaku seluruhnya, diqahu wajillahu, baik yang kecil ataupun yang besar. Allahu akbar. Ini doanya luar biasa kan ya. Kita semua punya dosa kan. Siapa yang tidak punya dosa? Ya, dosa kita menumpuk, dosa kita banyak sekali. Ya, bahkan seandainya Allah tidak menutup aib-aib kita, maka sungguh, ya, diri ini memalukan, ya kan. Sebagian salaf mengatakan, "Lau kana dzambun rihan, lau kana li dzambin rih." Seandainya dosa itu punya bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Maka kita butuh doa. Kita butuh untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana ladzalumun kafar." Manusia itu banyak melakukan kezaliman, bukan sekali dua kali, tapi banyak, sering melakukan kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adamul khata'." Setiap anak cucu Adam itu khata'. Ya, bukan khati, bukan sekali, bukan khati, bukan satu dua kali melakukan kekeliruan, kesalahan, tapi banyak, sering, bahkan setiap hari mereka melakukan dosa, mereka bermaksiat. Namun demikianlah ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an, sebagian kita lupa dengan dosa-dosanya, ya, karena tersibukkan dengan merasa baik, ya, merasa dirinya suci, ya, merasa dirinya sudah banyak melakukan ibadah dan ketaatan, akhirnya seringkali kita terlupakan dengan dosa-dosa kita selama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, ini doa yang hendaknya kita amalkan ketika kita sholat dan ketika dalam keadaan sujud, baca doa ini. Nabi sering baca doa ini. Allahumma gfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosaku, mau yang kecil, baik yang kecil ataupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, baik dosa yang aku lakukan dahulu atau dosa yang aku lakukan barusan, yang akhir, yang awal ataupun yang akhir. Dosa yang mungkin kita lakukan puluhan tahun yang lalu,
ya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, ikhwani wa akhwati fillah. Maka minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Yang awal, yang sudah lama, yang mungkin sudah saya lupakan, atau yang barusan, yang kemarin. Kita sering lupa dengan dosa kita. Iya. Siapa yang ingat ikhwan? Dosa yang dia lakukan tadi pagi apa? Ah, siapa yang lakukan dosa kemarin, pekan lalu? Ada yang masih ingat dosanya? Asallallahu alaihi. Makanya renungan ikhwan, baca doa ini. Ya Allah ampuni dosa aku ya Allah. Yang lalu ataupun yang belakang. Wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan ya Allah ampuni dosa-dosaku yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya aku lakukan di hadapan khalayak manusia secara terang-terangan, ataupun dosa yang aku lakukan tidak di hadapan manusia, aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ampunilah seluruhnya ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosaku. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an, ini doa ya, sekali lagi saya ingatkan, diamalkan. Ya, diamalkan. Ya, maghfir li dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, dihafalkan ya, kemudian diamalkan. Kemudian diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita, berkenan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Karena ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an, wallahi tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada kejelekan yang kita rasakan di dunia ataupun di akhirat kelak kecuali semuanya disebabkan karena dosa. Maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, kata Syekh Abdul Razak, fa idza tabal abdu ila rabbih taubatan sadiqatan. Seandainya seorang hamba itu bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, taubatan sadiqah, dengan tobat yang jujur. Seandainya seorang hamba itu betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, bil iqla'i anid dzunub, dengan cara bagaimana tobat yang jujur itu, bagaimana ikhwan? Ya, beliau sebutkan tobat yang jujur itu yang pertama, bil iqla'i anid dzunub, dengan cara berhenti dari dosa. Seorang dikatakan bertobat ketika dia apa? Dia tinggalkan itu dosa, dia berhenti, betul, berhenti. Bukan setengah-setengah. Tidak mengatakan besok baru selesai, nanti nanggung masih ada, atau masih ada keinginan masih menjalankan dosa tersebut. Itu tidak dikatakan taubat yang jujur. Tidak dikatakan taubatan sadiqah, tidak dikatakan taubatan nasuha. Seorang dikatakan bertobat ketika dia berhenti betul dari dosa tersebut. Kemudian apa? Kata beliau, bil iqla'i anid dzunubi jami'an. Dia berhenti dari semua dosanya. Tidak berhenti satu, yang satunya masih melakukan. Tidak berhenti ini, yang satunya masih dikerjakan. Dia tinggalkan semuanya, berhenti betul. Wan nadami ala fi'liha. Dan yang kedua kata beliau, tobat yang jujur itu adalah tobat yang dibarengi dengan penyesalan. An-nadam, penyesalan. Ya, harus ada penyesalan ya kawan. Kita menyesal telah melakukan dosa tersebut. Kita menyesal telah melakukan kekeliruan tersebut, telah melakukan maksiat itu. Kita menyesal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits, an-nadamu taubah. Tobat itu hakikatnya adalah penyesalan. Menyesal. Ya. Bukan justru bangga, bukan justru senang, bukan justru ya mengulangi, ya, atau dia bahagia dengan dosanya, dia pamerkan dosanya. Ini bukan menyesal. Menyesal, betul-betul menyesal. Penyesalan itu dalam hati, menyesal. Dia menyesali dosanya. Dan yang ketiga kata beliau, taubatan shadiqah itu seperti apa? Wal azmi ala adamil audati ilaiha. Dan yang ketiga kata beliau
adalah bertekad, azm, bertekad untuk tidak akan pernah kembali lagi melakukan dosa tersebut. Ini tiga syarat taubat itu dikatakan sebagai taubatan sadiqah, sebagai taubat yang jujur. Ya, sebagai taubat yang jujur. Yang pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Tidak melakukannya lagi. Ya, berhenti. Kemudian yang kedua adalah menyesal. Dia sesali. Dia sesali dirinya. Kenapa dia terjatuh? Kenapa? Dia menyesal betul. Kemudian yang ketiga adalah dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak akan pernah kembali lagi melakukan dosa tersebut. Nah, inilah ya syarat dari syarat taubat shadiqah, taubat yang jujur. Iya, para ulama menjelaskan ya, menambahkan dua syarat yang lain ya, yang mungkin sudah pernah kita sebutkan ya. Dua syarat yang lain, yang pertama adalah ikhlas ya, jadi taubatan shadiqah itu dikatakan tobat yang jujur, tobat yang benar adalah ketika seorang itu ikhlas. Ya, ikhlas. Kemudian yang kedua, dia bertobat selama masih ada waktunya. Ya, bertobat sebelum waktunya berakhir. Ya, waktu berakhirnya tobat kapan? Ya, waktu berakhirnya tobat ada dua. Yang pertama, ketika ya ketika nyawa belum sampai di kerongkongan. Ya, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, maka pintu taubat masih terbuka. Ya, kesempatan untuk bertobat masih terbuka lebar. Yang kedua, kapan pintu taubat tertutup? Ketika matahari sudah terbit dari utara. Dari mana? Dari barat ya. Barakallahu fikum. Ini dua waktu di mana tobat itu tidak akan lagi diterima. Jadi selama pintu taubat masih terbuka, maka di situ adalah kesempatan terbaik kita untuk bertobat. Jangan menjadi orang-orang yang menyesal, ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Menyesal ketika kematian sudah datang, barulah mereka menyesali dosa-dosanya, menyesali kenapa mereka bertobat, kenapa mereka tidak kembali kepada Allah. Maka mumpung masih ada waktu dan kesempatan bertobat kepada Allah. Ya, ini nasihat untuk kita semua, untuk saya pribadi tentunya terlebih dahulu dan kepada ikhwah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kata beliau? Siapa yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, dengan tobat yang benar, ya. Siapa yang betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, dia memenuhi syarat-syarat tobat tadi. Istighfar dan dia memperbanyak istighfar kepada Allah. Fa innallaha sayunjihi fid dunya wal akhirah. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia di dunia dan Allah akan menyelamatkan dia di akhirat. Apa kata Allah? Kama qala tabaraka wa ta'ala, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Anfal kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka selama engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Selama engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyiksa mereka. Allah tidak akan menghancurkan dan membinasakan mereka selama mereka ya beristighfar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya sebab tertahannya azab itu turun ada dua. Sebab tertahannya azab itu tidak akan turun ada dua. Yang pertama ketika Nabi SAW masih ada. Dari ayat ini
Beliau mengatakan sebab azab Allah itu tidak turun ada dua. Yang pertama ketika Nabi SAW masih ada. Ketika Nabi masih ada, maka Allah tidak akan mengadab suatu kaum. Yang kedua, ketika kaum tersebut masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, hafizakumullahu jami'an. Saya tanya, Nabi masih ada di tengah-tengah kita? Nabi masih ada di tengah-tengah kita? Nabi masih hidup di tengah-tengah kita? Sudah tidak. Nabi sudah tidak ada. Sehingga tidak ada yang menyebabkan, menghalangi turunnya azab kecuali sisa satu. Selama kita masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW sudah tidak ada. Nabi sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi yang menghalangi azab itu turun kecuali satu, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an, kata beliau, fakanat taubatuhum wa istighfaruhum sababan linajatihim wa sarfil adzabi anhum. Maka sungguh ya taubat-taubat mereka, istighfar mereka itu adalah sebab keselamatan mereka dan dipalingkannya adab dari mereka. Kemudian kata beliau, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati di lembaran catatan amalannya pada hari kiamat kelak dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Sekali lagi, kata Nabi, sungguh beruntung dan sungguh beruntung orang-orang yang mendapati catatan amalannya pada hari kiamat itu dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Maka ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an, apa yang menghalangi kita untuk beristighfar? Ya, apa yang menghalangi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Habiskan atau manfaatkan sisa-sisa waktu kita. Ada waktu luang, ya jangan biarkan terbuang begitu saja. Jangan biarkan ya sia-sia begitu saja, tapi isi waktu-waktu kita dengan perbanyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, oleh karena ini kata beliau, walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru minat taubati wal istighfari fi yaumihi wa lailatihi. Fan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kata Nabi, dan sungguh saya, demi Allah, sungguh saya itu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Ya, sungguh saya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu lebih 70 kali. Ini nabi, Pak, ya. Ini nabi, Bu. Ya, kita siapa? Kita bukan nabi, kita bukan sahabat, kita bukan tabi'in, kita bukan atba'ut tabi'in, kita bukan ulama, kita bukan orang saleh, kita pendosa. Lalu kita tidak mau beristighfar. Kita merasa cukup dari istighfar. Nasallallahu salam wal afiyah. Siapa lagi manusia lebih hina dari kita? Siapa lagi manusia yang lebih rendah, lebih tidak punya harga diri dari kita? Tidak tahu diri, sudah pendosa, banyak melakukan kesalahan, lalu tidak mau beristighfar, enggan untuk beristighfar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, manusia yang telah diampuni dosa-dosanya, yang telah berlalu dan yang akan datang. Di samping itu, Nabi, kata beliau, saya beristighfar dalam sehari lebih 70 kali. Lebih dari 70 kali. Kita berapa kali, Pak? Berapa kali kita beristighfar seharian? Ya, hari ini saja berapa kali kita beristighfar? Bisa dihitung. Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah istighfar sama sekali. Allahul musta'an. Nasallallahu alaihi. Maka ini pelajaran penting bagi kita, ya. Adanya majelis ilmu itu bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Ilmu bukan hanya sekedar sampai di telinga kita, sampai di lisan kita, tapi ilmu itu adalah apa yang sampai di hati kita dan kita tergerak untuk mengamalkannya. Maka perbanyak istighfar. Terakhir, an bin Umar radhiyallahu taala anhu qala inna in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi wahid mi'ata marra
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terakhir kata beliau hafizahullah taala dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, jika kami itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami menghitung ya berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu majelis, maka beliau beristighfar 100 kali. Beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah saya, ya. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Sungguhnya Engkau adalah zat yang maha menerima taubat dan maha menyayangi dan mengasihi. Baik, demikian ikhwani wa akhwati hafizakumullah jami'an dars kita untuk di malam ini. Alhamdulillah selesai jalan keselamatan yang ketujuh. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke jalan keselamatan yang ke-8. Ya, saya ingatkan kepada ikhwas sekalian untuk jangan melupakan pelajaran yang sudah kita lewati dari poin-poin yang disampaikan oleh penulis hafizahullah taala, di murojaah, diulangi kembali, dibaca-baca kembali, dan tentunya diamalkan. Ya, amalkan dan sebisa mungkin sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, sampaikan ke orang-orang yang terdekat kita. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke al-mujibus tsamin, jalan keselamatan yang ke-8. Demikian ikhwan, ya ikhwan ya, udah lama saya masih di jalan ini. Semoga Allah berkahi majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu untuk kita amalkan. Naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, cukupkan. Demikian. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.